Ini pas berada di tengah-tengah persawahan. Ternyata hanya saja yang di bagian kebun sana itu sepertinya ada dua sosok. Ada sesuatu hal yang bersimpangan dengan saya di sini, sehingga saya di situ merasa sedikit ketakutan. Ada, masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ternyata cukup beresiko sekali menurut saya. Ini kalau saya kesini, ini jalannya semakin. Nah inilah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tidak sengaja, ternyata ada sosok ular berada pas seukuran ini. Ya, karena pas di sebelah sungai ini ada besar ya. Dan tapi anehnya, memang penghuni sana biasanya begitu. Di sini saya tidak berjalan melewati sorotnya cahaya, sorot cahaya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak acak-acakan teman-teman ya. Agak sedikit pucat juga karena semalaman belum tidur dan memang sengaja tidak tidur. Untuk itu, di siang hari ini saya akan membuat video di lokasi-lokasi yang tentunya mudah-mudahan ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama, yang nantinya mudah-mudahan ada manfaatnya juga teman-teman ya. Sambil melean agar tidak ngantuk. Oke, langsung OTW ke lokasi. Nah, ini saya sudah berada di lokasi antara perkampungan, persawahan, dan yang dekat dari jalan raya ini teman-teman. Bu, badai ten sapen bu. Nggih. Terus kalau ke sana, ini memang ada beberapa rumah yang di sebelah sini ya. Ini mungkin sekitar 2 atau 3 rumah. Terus di balik rumah ini itu jalan umum, jalan raya. Terus di bagian persawahan ini, kalau mentok ke sana, ini juga sebuah desa atau perkampungan yang dipadati rumah warga. Hanya saja kalau dari sini ini tidak kelihatan teman-teman ya. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali, cukup panas sekali. Meskipun panas, ini tidak terlalu terasa panas menurut saya, dikarenakan banyak angin sepoi-sepoi yang berhembus sehingga mengurangi udara panasnya teman-teman. Tidak seperti biasanya yang sering mendung dan sering terjadi gerimis dadakan, bahkan hujan mendadak seperti kemarin-kemarin. Terus ini kalau arah ke sana, itu mentok juga perkampungan yang dipadati oleh rumah-rumah warga. Karena di lokasi ini antara persawahan dan perkampungan, biasanya saya menjumpai sebuah persawahan yang cukup luas, yang jauh dari perkampungan. Meskipun dekat dari perkampungan, biasanya itu sawahnya cukup luas sekali. Namun di sini sepertinya sawahnya yang dikepung oleh sebuah perkampungan teman-teman. Karena kalau mentok ke sana, ini sekitar berapa ya? 100 meteran ini ya, 100 meter lebih dikit juga perkampungan. Sana juga perkampungan yang jaraknya hampir sama. Sebelah sana juga. Ya, persawahan yang dikepung dengan perkampungan. Dan saya akan coba untuk ke tengah persawahan ini mendekati gubuk kecil itu. Kalau saya lihat gubuk kecil yang berada di depan ini sepertinya jarang dipakai ya. Dikarenakan saya lihat dari jauh itu banyak sekali rumput-rumput di bagian pinggir-pinggirnya dan sedikit agak rimbun. Biasanya kalau agak rimbun itu jarang sekali dipakai. Mungkin yang punya sawah ini rumahnya tidak jauh dari sini, kecuali kalau yang mempunyai sawah ini rumahnya agak sedikit jauh dari lokasi persawahannya, biasanya itu sering dipakai. Karena kalau masyarakat pedesaan biasanya kalau ke sawah itu yang jauh dari rumah, biasanya kadang sampai sehari penuh
dan siangnya berteduh. Ada juga yang melaksanakan ibadah sholatnya pun di gubuk, bahkan di pinggir sawah karena rumahnya jauh. Kecuali kalau rumahnya dekat, itu biasanya waktu istirahat langsung pulang, yang jaraknya hanya ditempuh sekitar antara 5 sampai 15 menit, biasanya langsung pulang. Tapi kalau 20 menit ke atas, bahkan sampai sekitar setengah jam, itu biasanya tidak pulang. Kegiatan ibadahnya dilangsungkan di gubuk-gubuk kecil yang dimanfaatkan selain untuk berteduh. Di sana itu, di balik rumah-rumah warga sana itu juga jalan raya yang tampak jelas sekali dari sini. Jaraknya pun juga hampir sama kalau untuk ke depan sana. Dan sekarang ini saya posisinya pas sudah berada di tengah-tengah persawahan ini. Ini pas berada di tengah-tengah persawahan. Di sana juga rumah-rumah warga atau perkampungan. Ini kalau saya itu tadi di sana ya. Jadi di sana, terus sekarang posisinya sudah berada pas di tengah persawahan ini. Kalau dari jalan sana untuk ke sini, ini berapa petak ini ya? Ini pas berada di 2 petak sawah. Untuk kesananya menuju ke jalan umum pun juga menempuh 2 petak sawah. Suasana persawahan yang dekat di perkampungan itu meskipun panas sekali, tetap saja tampak indah dan asri teman-teman ya. Meskipun cuacanya sangat cerah sekali, tetap adem dipandang mata. Dan alhamdulillah, meskipun panas-panas begini, anginnya pun masih sepoi-sepoi sehingga mengurangi rasa panas yang saya rasakan. Dan saya menikmati sekali udara hari ini di tengah persawahan ini. Pohon kelapanya yang tumbuh tinggi-tinggi semuanya. Mungkin di kota-kota lain, terutama di kota-kota besar, untuk jenis pohon kelapa sudah susah sekali tumbuhnya teman-teman ya. Kadang ada yang baru tumbuh berusia beberapa bulan atau mungkin mentoknya 1 tahun, biasanya sudah mati. Susah sekali sekarang memang untuk menanam pohon kelapa. Kecuali di tempat-tempat yang masih dekat dengan pegunungan atau di sebuah pedesaan-pedesaan yang agak pelosok, itu biasanya masih mudah tumbuh kelapanya dan subur-subur. Di sana ternyata ini proyek pembangunan rumah sedang dibangun. Ini berarti belum jadi rumahnya ya. Terus di sebelah sana ini rimbun sekali. Kok kayak pohon tebu itu ya? Tanaman tebu kayaknya. Tapi kalau tanaman tebu kenapa berada di tengah sawah dan itu kecil? Coba saya akan mendekat sejenak. Bukan tebu ini, ternyata ini sukit kelonjono yang sepertinya lama tidak diambil sehingga sampai tinggi-tinggi begini ya. Baik, saya akan coba untuk kembali ke sana dan melihat-lihat di sebelah sana teman-teman ya. Sepertinya di sana ini sedikit lebih teduh daripada di sini. Ya teman-teman, memang di sini rasanya ini lebih teduh daripada di sebelah tadi. Selain itu jalannya juga lebih enak untuk berjalan kaki menuju ke tengah persawahan ini. Ini pohon kelapanya tinggi-tinggi dan buah kelapanya pun juga subur-subur teman-teman. Banyak sekali. Saya akan coba untuk
ke sana. Tapi ini kalau ke sana, ini jalannya ini becek ini ya masalahnya. Tapi mudah-mudahan bisa lewat di agak yang ke atas ini. Oh ya, bisa, nggak masalah karena ini nggak ada tanamannya. Anginnya agak sedikit kencang lagi nih teman-teman. Jadi rasanya ini bertambah semilirnya dan agak lebih dingin lagi daripada tadi. Ini kalau mentok ke sana ini sepertinya perkebunan ya. Biasanya kalau ada sungai kecil di tengah persawahan atau biasa yang disebut got begini, itu bagian ujung sana biasanya ada sungai yang besar tapi nggak tahu jauh apa dekat dari sini. Ternyata sungainya di sini semakin ke sini ini tidak dalam teman-teman ya. Bahkan hampir letter atau hampir sama posisinya dengan perkebunan ini. Coba saya akan ke sana terus. Nah, di sini ada sungai kecil yang sepertinya bangunannya ini sudah agak lama ya. Mungkin sekitar antara 30 sampai 50 tahun. Kira-kira segitu teman-teman. Perkiraan ya. Hanya prediksi saja. Dan ini kok sepertinya ada sungai yang di bawah sana ya. Ini sangat rimbun sekali masalahnya. Untuk sahabat-sahabat barangkali yang jarang menjumpai atau jarang sekali ke pelosok-pelosok begini, yang banyak sekali pohon kelapanya, harap lebih berhati-hati. Kita harus melihat kanan kiri, barangkali ada pohon kelapa, dikarenakan resikonya kalau ada angin, itu kan resikonya ada kelapa jatuh, jadi sangat berisiko sekali. Di sebelah saya ini ada pohon kelapa tapi masih kecil, tidak masalah. Terus di bagian sini ini ada pohon kelapa yang sudah besar dan sudah tumbuh buahnya sepertinya. Ini kalau turun ke sana ini nggak bisa teman-teman. Ini nggak bisa dan coba saya akan melewati sini karena memang di sini ada jalan ya. Ya, betul. Ini jalan menuju, oh ternyata ini jalan ini menuju ke rumah warga teman-teman. Nah, itu nampak jelas sekali rumah warga di sini. Terus kebetulan yang punya rumah ada di depan rumah sedang beraktivitas ya. Baik, saya akan coba untuk melihat yang bagian sini. Nah, di sini sepertinya ada sungai. Wah, benar kan? Ada sungai besar. Nah, ya tidak terlalu besar sih. Maksudnya itu lebih besar dari tadi, dari yang berada di sawah sana. Karena yang kecil-kecil di got sawah sana itu kan hanya untuk pembagian air saja. Dan di sini ini termasuk sangat rimbun sekali ya. Ini saja sepertinya baru ditebang ini pohon bambunya. Coba kalau nggak ditebang, pasti ini sangat rimbun sekali. Airnya cukup agung sekali. Terus ini airnya mengalir ke bawah sini ya. Ini ke sana.
Biasanya tempat-tempat yang beginian ini agak sedikit rawan, teman-teman. Rawan yang dikhawatirkan itu adalah hewan berbisa, terutama ular. Tapi di sini untuk tempatnya tidak angker menurut saya. Hanya saja yang di bagian kebun sana itu sepertinya ada dua sosok makhluk astral yang memang penghuni sana. Bukan kunti, tapi bajunya itu warna putih seperti kunti, tapi bukan kunti, nggak tahu apa. Atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sundel bolong itu ya. Mungkin kira-kira. Ya, saya akan coba untuk kembali ke sana dan melihat-lihat lagi yang di sebelah sananya. Karena tadi saya itu ke sini penasaran dengan sungainya. Tapi kalau di sebelah sana, mentok terus sana itu nggak ada sungai ini. Adanya sungai kecil yang, maaf, ini saya tadi ngomongnya agak sedikit seperti keselak sedikit dikarenakan ada sesuatu hal yang bersimpangan dengan saya di sini. Itu tidak sengaja. Sosoknya seperti apa saya tidak tahu, namun saya merasakan seperti bersimpangan dengan orang, tapi tidak bersenggolan, teman-teman. Hanya saya merasakan energinya yang sempat sedikit apa itu namanya, mengejutkan saya. Ini tadi saya melewati sini. Pernah saya itu ke sebuah lokasi yang ternyata lokasi yang saya datangi itu ternyata angker, teman-teman. Dan di sebuah lokasi situlah saya mendadak tiba-tiba seperti orang linglung dan merasa kebingungan sehingga saya untuk keluar dari lokasi untuk menuju ke jalan lagi itu kebingungan seperti tidak tahu arah, sehingga saya di situ merasa sedikit ketakutan. Ada apa, kenapa, jangan-jangan saya ini kenapa-kenapa. Dan alhamdulillah setelah saya tenangkan diri dengan berzikir, istighfar, meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah seketika itu seakan-akan sepertinya itu terbuka semuanya. Spontan sepertinya saya itu langsung mengetahui arah begitu. Itu adalah hal atau sesuatu yang tidak masuk di akal, teman-teman ya. Sebenarnya saya ini kadang malu menceritakan hal-hal semacam itu karena belum tentu bisa diterima oleh orang banyak, dikarenakan kebanyakan orang itu memandang dengan logikanya, atau bentar ini agak turun, ini agak susah jalannya. Iya, mencerna dengan logikanya, dan itu normal, wajar dan manusiawi. Karena tidak semua orang percaya tentang hal-hal yang di luar logika, teman-teman ya. Meskipun mengaku beriman dan takut ada setan, tapi tidak percaya. Nah, itulah anehnya. Di sini ini ternyata sungainya, Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ternyata di sini banyak penghuninya, teman-teman. Banyak makhluk astral di sini. Dan semoga saya tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, amit nuwun sewu. Di sini saya tidak bermaksud apa-apa dan tolong jangan mengganggu, karena saya tidak suka mengganggu dan tidak ingin diganggu.
Ini saya harus ekstra lebih hati-hati lagi teman-teman, karena di kanan kiri saya ini banyak sekali pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi dan buahnya banyak, cukup beresiko sekali menurut saya. Ini kalau saya kesini, ini jalannya semakin menurun. Ini arahnya kemana? Tapi saya coba akan nurut jalan ini karena ini ada bekas jalan yang dilewati orang. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ini ya termasuk alas teman-teman. Dan ini termasuk sungai yang tidak boleh kita sembarangan jika berada di sungai ini. Maksudnya sembarangan itu kita tidak boleh sembrono yang tidak mau menjaga sopan santun dan tidak mau saling menghargai sesama makhluk, akhirnya bisa diganggu. Tapi di sini meskipun agak ganas, tapi tidak mengganggu teman-teman ya. Asalkan saya di sini tetap menjaga perilaku saya. Di sini ada beberapa pohon unik. Biasanya di pohon-pohon seperti ini, biasanya itu ada semacam pohon yang, semacam bambu. Ini kan bambu kecil-kecil teman-teman ya. Semacam bambu yang disebut dengan bambu pate lele, biasanya begitu. Ini kalau coba untuk ke sana terus, ini saya agak sedikit was-was masalahnya kalau ke sini. Saya tidak tahu was-was saya ini kenapa. Nah inilah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya maaf, saya tidak jadi menyebutkan teman-teman. Hampir saja saya menyebutkan yang berada di sana, wujud sosoknya, tapi saya langsung ada peringatan tidak boleh menyebutkan, dan saya juga tidak berani menyebutkan karena itu merasa sosok yang di sana itu tidak nyaman jika saya sebutkan. Meskipun ke sana saya juga tidak apa-apa, tidak akan diganggu karena saya di sini tidak mengganggu dan mentaati istilahnya aturan-aturan yang berlaku di sini. Karena kita sebagai manusia itu memang berdampingan dengan alam gaib teman-teman, juga termasuk makhluk gaib juga. Ya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak dalam apa tidak ya? Wah, ini dalam teman-teman masalahnya. Jadi saya nggak bisa untuk melanjutkan ke sana. Rencananya saya padahal ingin ke sana, ke atas batu-batu besar, tapi nggak bisa. Ini masalahnya dalam. Dan nggak mungkin saya melewati ini sementara saya belum tahu medannya. Dan sangat beresiko sekali, apalagi saya memegang kamera sendiri ini. Baik, saya akan coba untuk yang di sebelah sana saja. Masya Allah. Lagi-lagi ada sosok yang tidak kasat mata tertangkap oleh saya tidak sengaja. Ternyata ada sosok ular berada pas di tengah sungai ini. Sosok ularnya cukup besar sekali, kira-kira besarnya seukuran ini, seukuran pohon kelapa ini. Ini kan ada pohon kelapa ini. Kira-kira segitu teman-teman. Dan itu memang penghuninya mungkin ya. Itu bukan
ular naga atau bukan apa, lebih tepatnya seperti ular piton yang berada di dasar sungai, yang memang sepertinya kalau bertapa tidak ya. Biasanya kalau ular yang gaib dari golongan jin, kalau bertapa itu uh, menempati sebuah lubang-lubang atau gua-gua. Tapi ini tidak. Ya, meskipun di sini banyak sekali makhluk astral yang saya jumpai, tapi di sini tidak mengganggu, teman-teman. Dan meskipun makhluk astral di sini ini sangat ganas-ganas sekali, tapi karakternya tidak mengganggu, asalkan kita mau menjaga sikap kita. Di sebelah sungai ini banyak sekali rumah-rumah warga, karena pas di sebelah sungai ini adalah perkampungan. Terus coba saya lihat ke sana. Di sana banyak sekali batu-batu besar ya. Dan tapi anehnya kalau di sini kok nggak ada makhluk astral yang seperti tadi di sana ya. Atau memang ini bukan tempat tinggalnya, sedangkan di sana mungkin ada tempat tinggalnya, atau memang sejak dari dahulu memang penghuni sana, biasanya begitu. Di sini saya tidak menjumpai satupun, atau memang saya tidak bisa melihat sewajarnya sebagai manusia biasa, meskipun kadang secara tidak sengaja saya melihatnya spontan, dan saya yakin itu adalah makhluk astral yang memang sengaja ditunjukkan kepada saya, tentunya atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Ini agak dalam ini makin ke sini makin ke dalam, jadi saya nggak bisa lagi untuk meneruskan ke sana. Dan pernah juga saya seingat saya 3 kali saya mendapatkan penampakan yang bisa tertangkap oleh kamera. Sekitar berapa bulan yang lalu ya. Yang pertama itu sekitar 8 bulan yang lalu, itu penampakan sekelebat tidak jelas, sempat tertangkap oleh kamera. Terus sekitar 7 bulan atau 6 bulan yang lalu, itu ada penampakan pocong juga yang tertangkap oleh kamera saya. Tapi anehnya pocong itu berjalan melewati sorot cahaya lampu waktu itu pas berada di makam saya, di kuburan umum yang terkenal cukup angker juga, yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa di situ memang benar-benar angker waktu itu. Terus yang ketiga ini sekitar 1 bulanan ya, 1 bulan lebih atau 1 bulanan, saya lupa itu. Saya mendapatkan penampakan yang tertangkap oleh kamera saya, asli benar-benar tertangkap kamera saya. Itu adalah sosok kunti yang berada di sebuah perkebunan yang tidak sengaja waktu itu habis gerimis. Tampak jelas sekali, tapi itu hanya beberapa detik, posisinya pas berada di bawah pohon pisang waktu itu. Ya, baik, saya akan kembali ke sana, tapi kalau untuk lewat sini ini memang ada jalannya sepertinya, tapi bukan arah untuk keluar ke jalan. Saya akan kembali untuk menyeberangi sungai ini lagi. Tadi saya lewat mana ya? Mudah-mudahan benar lewat sini, saya agak lupa. Alhamdulillah ya, betul. Saya agak sedikit trauma, teman-teman, karena dulu pernah mengalami yang seperti saya ceritakan tadi, yaitu sempat mendadak kebingungan, tidak, ya Allah, astagfirullahaladzim, ular, teman-teman. Saya sangat terkejut sekali, ya Allah. Dan itu adalah, memang itu bukan ular gaib, ular nyata, tapi juga termasuk bagian keluarga ular yang berada di sana. Mungkin sahabat-sahabat sebagian ada yang percaya dengan apa yang saya katakan, sebagian juga
tidak percaya, dan itu saya maklumi karena itu menurut saya adalah hal yang wajar antara percaya dan tidak. Bahwasanya meskipun ular tersebut bukanlah ular gaib atau bukan ular dari golongan jin, tapi bisa saja ular tersebut itu adalah masih kerabat ular yang dari golongan jin juga. Karena waktu saya di madrasah dulu, guru sekolah saya di madrasah waktu itu pernah bercerita. Yang bercerita itu guru fikih, ya guru fikih waktu itu bercerita, katanya kalau ada ular yang usianya sudah cukup tua sekali, bahkan mencapai usia 50 tahun ke atas atau sampai 100 tahun ke atas. Ularnya itu besar dan tidak terlalu gesit. Biasanya itu ularnya itu cenderung diam saja, yang biasanya orang-orang itu menyebutnya sedang bertapa. Itu bisa menjadi ular yang masuk ke alam jin atau ular yang masuk ke alam gaib. Terus saran yang saya dapatkan dari guru fikih saya dahulu, itu menurut pengalaman dari orang tuanya yang sudah almarhum, katanya kalau menjumpai ular sebesar itu dan diperkirakan sangat tua sekali, ularnya pendiam, itu kita disuruh adzan, disuruh mengadani dengan mata tertutup, tentunya dengan jarak yang agak sedikit jauh ya, untuk menghindari resiko. Setelah adzan, kita buka mata. Jikalau ular tersebut hilang secara tiba-tiba, itu artinya ular tersebut adalah ular yang jelmaan dari golongan jin. Itu guru saya yang mengajarkan mata pelajaran ilmu fikih di madrasah dulu, teman-teman, yang bercerita. Dan saya juga percaya tentang sesuatu yang gaib, yang bersifat gaib, yang berada di muka bumi ini, yang mungkin beberapa orang juga pernah ditemui, atau beberapa orang yang pernah mengalami sesuatu yang di luar logika. Karena memang Tuhan menciptakan jin dan manusia. Begitupun juga alamnya. Manusia diciptakan di muka bumi ini, sedangkan jin juga diciptakan berada di tempat di alam gaib. Untuk yang berada di alam gaib itu alamnya juga bersandingan dengan alam dunia ini. Makanya untuk orang-orang yang peka, mempunyai indera keenam yang cukup peka, itu sering sekali merasakan keganjilan-keganjilan di tempat-tempat tertentu yang tidak terduga. Karena kita ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan alam gaib. Hanya saja kita sebagai manusia tidak diberi kelebihan untuk melihatnya, seperti halnya kelebihan para bangsa jin yang diberi kelebihan untuk bisa melihat alam manusia. Baik, sekian dulu dari saya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.